Halo guys, balik lagi ke channel Dilektum. Kali ini aku bakal bikin tutorial yang udah kalian tunggu-tunggu dan banyak requestnya, yaitu tips-tips memilih warna. Tutorialnya aku bagi beberapa part dan di video kali ini lebih banyak tentang teori. Biarpun lebih ke teori, tapi kalau kalian bisa menerapkan ini ke gambar kalian, pasti hasilnya bakal berbeda. Buat aku warna itu bisa mempengaruhi sampai 50% dari hasil gambar kalian. Biarpun sketsanya simple, tapi kalau kalian bagus dalam pewarnaannya, hasilnya bakal jadi bagus juga. Apalagi kalau sketsanya bagus dan warnanya juga bagus, hasilnya bakal luar biasa kece membahana. Sebelumnya kita belajar dulu sedikit tentang teori warna dan color wheel, supaya memahami dasarnya. Teori warna ini aku dapetin dulu di perkuliahan, jadi kalian bisa dapat pelajaran gratis cuma dari nonton video ini. Jangan di skip teorinya karena ini bakal pengaruh di tips cara memilih warnanya. Dan ada istilah-istilah juga yang akan dipakai. Kalau videonya di skip nanti bisa bingung waktu aku jelasin tips memilih warna. So kita langsung masuk aja ke teorinya. Kita mulai dulu dari pengelompokan warna. Warna itu terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama adalah warna utama. Warna utama ini ada 3 yaitu merah, biru, dan kuning. Kita sebut ini sebagai warna primer. Mereka itu ibaratnya orang tua dari warna-warna lainnya. Kalau kalian pakai cat poster atau cat lainnya, dengan beli 3 warna ini aja, kalian bisa bikin semua warna dengan cara mencampurkannya. Jadi ini adalah warna utama. Lalu ada yang namanya warna sekunder. Warna sekunder ini didapatkan dengan cara kita menggabungkan antara 2 warna primer. Dan hasilnya adalah ungu, hijau, dan oranye. Ungu percampuran dari merah dan biru, hijau dari biru dan kuning, oranye dari merah dan kuning. Nah, kalau ketiga warna primer digabungin, kira-kira hasilnya jadi warna apa ya? Coba tulis di kolom komentar. Yang terakhir ada warna tersier. Ini adalah warna peralihan antara warna primer dan sekunder. Contohnya seperti ini. Ada warna di antara ungu dan biru. Aku bingung ini disebutnya apa. Kita sebut aja ini ungu kebiruan ya. Warna ini bisa didapatkan dengan cara menambahkan warna primer ke warna sekunder. Nah, jadi warna dasarnya udah komplit semua membentuk lingkaran. Lingkaran warna ini biasa disebut color wheel. Lalu bagaimana dengan putih dan hitam? Ada banyak perdebatan apakah mereka ini termasuk warna atau bukan. Ada yang bilang putih adalah warna tapi hitam bukan, ada juga yang sebaliknya. Buat aku mereka ini spesial karena bisa pengaruh ke semua warna. Kita ambil contoh warna merah. Semakin gelap suatu warna dia akan menuju ke arah hitam dan semakin terang suatu warna dia akan menuju ke arah putih. Nah, kalau kita bikin ilustrasi dari satu ton warna ini disebutnya monokrom. Jadi monokrom itu bukan sekedar hitam dan putih aja, tapi ada warnanya juga. Kalau di Photoshop dan Illustrator ada yang namanya hue, saturation, dan brightness. Kalau hue itu adalah warna, brightness itu secara nggak langsung udah dijelasin tadi, tingkat terangnya warna. Jadi satu warna yang dicampurkan ke hitam ataupun putih. Saturation itu keadaan banyaknya pigmen warna. Semakin sedikit pigmen warnanya bakal jadi semakin kusem. Dan sampai titik gak ada pigmen warna, itu jadi abu-abu. Nah, sekarang kita masuk ke tips-tips memilih warna yang baik. Tips ini juga bisa diterapkan untuk desain grafis lainnya seperti foto, poster, dan video. Yang pertama adalah gunakan warna-warna yang matang. Apa tuh maksudnya warna yang matang? Jadi warnanya perlu kita rebus. Bercanda. Warna-warna matang adalah warna asli yang sudah ditambahkan saturasi dan brightness. Kalau di digital, warna yang ada di swatch standar biasanya warna-warna mentah yang saturasinya masih full. Jadi usahakan untuk tidak menggunakan warna yang ada di sini. Kalau di media-media tradisional seperti cat juga sama. Biasanya warna dasar ini seperti warna di swatch yang perlu dicampurkan lagi warnanya supaya dapat warna yang matang. Terlihat kan perbedaan warnanya? Buat selanjutnya aku akan pakai color wheel yang sudah ditambahkan saturasi dan brightness. Tips yang kedua yaitu pakai color harmony.
Color harmony ini ada bermacam-macam. Ada analogus, yaitu warna yang bersebelahan, kayak membentuk gradasi dua warna. Misalnya warna yang dipakai dari merah, ungu, dan biru. Sebenarnya nggak ada patokan khusus harus berapa warna. Ada yang 3 atau juga 5. Nah, ilustrasi yang aku buat ini ton warnanya dari biru ke merah. Kalau triadik itu 3 warna yang membentuk segitiga. Contohnya seperti ini, dan ini contoh ilustrasinya. Complementary itu warna yang berseberangan. Misal kalau merah dengan hijau, ungu dengan kuning. Ada juga yang split complementary. Split complementary itu warna yang berseberangan tapi bercabang-cabang di warna sebelahnya seperti membentuk huruf Y. Bedanya sama triadik, dia warnanya nggak terlalu jauh. Waktu kita menentukan warna-warna ini, bukan berarti hanya pakai 2 atau 3 warna itu saja. Kalian bisa pakai warna turunannya, buat lebih gelap atau lebih terang. Kalau pengen tahu jenis-jenis lainnya, bisa browsing tentang color harmony dan pelajari lebih detailnya di sana. Yang ketiga, cari referensi warna yang bagus. Banyak-banyaklah melihat ilustrasi dengan warna yang bagus, karena itu akan mengasah sense dalam memilih warna. Semakin kamu banyak melihat, sense kamu akan semakin terasah. Jadi waktu kamu buat ilustrasi, sudah punya modal sense itu. Aku sendiri punya folder yang isinya referensi ilustrasi. Kalau aku lihat kira-kira ada ilustrasi yang warnanya aku suka, langsung aku download, dan kalau aku bingung warna ilustrasi, aku suka lihat dari folder referensi itu. Referensi juga bisa didapat lewat palet warnanya orang lain. Di luar sana banyak orang baik yang nyediain palet warna dan taruh di website mereka, seperti Color Hunt. Palet warna yang ada di sana bisa langsung dipakai sama kalian. Tips keempat, tidak terpatok dengan warna asli. Hah, maksudnya gimana? Dari anak-anak kita udah diajarin untuk mewarnai itu harus sesuai dengan apa yang kita lihat. Seperti daun itu hijau, batang itu coklat, langit itu biru, awan itu putih. Nah, yang kayak gitu bisa mematikan kreativitas kita dan membatasi kita dalam mewarnai. Coba buat yang berbeda. Misalnya langitnya pink, atau daunnya merah, batangnya berwarna putih. Contohnya di ilustrasi ini. Aku bikin ini pakai color harmony triadik, dan warna-warna yang di sini nggak semua sesuai dengan faktanya. Langit aku buat kuning banget, batangnya dibuat merah marun dan dipakein shading berwarna biru kehijauan, dan tanahnya berwarna kuning muda. Buat awal-awal pasti memang susah ngelakuinnya, tapi kalau udah kebiasa, nanti ilustrasi kalian akan terlihat sangat hidup. Yang kelima, perhatikan kontras dan keseimbangan warnanya. Nah, kalau udah punya color palette yang bagus, nggak otomatis langsung bagus juga ilustrasinya. Kita perlu perhatiin keseimbangannya sama gelap terangnya. Setiap warna itu punya ciri khas gelap terangnya sendiri-sendiri. Kuning, pink, oranye itu warna-warna terang. Sementara merah, biru, dan ungu itu warna-warna gelap. Salah satu cara gampangnya, pas bikin sketsa, kasih arsiran dulu buat nandain yang warna gelap. Dari situ pas masuk ke bagian pewarnaan bakal lebih gampang. Kita lihat di gambar ini. Aku buat kontras kucingnya berwarna gelap dan sekelilingnya dipakai warna-warna cerah khususnya di bagian tembok. Tips yang terakhir adalah jangan takut menggunakan warna gelap. Dulu saya sering menggunakan warna yang tipis karena ragu, takut terlalu gelap warnanya. Dan alhasil, gambarnya itu jadi pucet dan terang, nggak enak untuk dilihat. Dan ini juga yang dialami beberapa orang dalam mewarnain, khususnya buat orang yang ragu-ragu. Jadi jangan takut buat kasih warna yang tebal. Nah, jadi itu adalah tips-tips yang bisa saya berikan dalam mewarnai. Tips ini nggak benar-benar kaku dan harus berpatok sana. Saya hanya men-sharingkan cara yang saya pakai untuk memilih warna. Karena seni itu bukan teori secara utuh, jadi harus banyak latihan supaya sense kalian juga semakin terasah dan terbiasa dengan caranya. Coba explore lagi dengan cara kalian masing-masing. Di video tutorial warna selanjutnya, saya akan membagikan tips untuk membuat shading.
Jangan lupa dukung channel ini kalau kalian suka videonya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Semangat berkarya!